Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang disintegrasi bangsa yang meliputi pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu pembahasan yang pertama yaitu pemberontakan APRA. Aksi Westerling ini tidak boleh dipandang remeh. Siapa selama ini yang memasang kupingnya dan membukakan matanya tahu bahwa aksi Westerling ini telah disiapkan oleh kaum reaksioner. Apa itu APRA? APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk di tahun 1949 dengan anggota utama tersusun dari tentara-tentara Belanda. Pasukan ini dibentuk oleh mantan Kapten Kenil atau tentara Hindia Belanda Raymond Westerling, tersusun atas tentara-tentara Belanda dan juga terdiri dari Kenil atau pasukan Belanda di Indonesia. Latar belakang pemberontakan APRA. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Seperti diketahui, hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Sementara tentara Kenil akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Tujuan pemberontakan APRA. Secara umum, pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain adalah: yang pertama, mempertahankan negara RIS; yang kedua, mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda; dan yang ketiga, mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. Alasan pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara Kenil, ditambah dengan adanya pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian atau yang didukung pihak APRA terdiri dari bekas tentara Kenil dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan atau didukung oleh TNI. Jalannya pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Muhammad Hatta dalam konteks Republik Indonesia Serikat. Pada 5 Januari 1950, Raymond Westerling mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS, mengancam akan melancarkan pertempuran jika tuntutannya untuk mempertahankan negara federal tidak dipenuhi. Muhammad Hatta mencoba mencegah konflik dengan memerintahkan penangkapan Westerling pada 10 Januari 1950. Namun, Westerling melancarkan kudeta di Bandung pada 23 Januari 1950 dengan dukungan Sultan Hamid II dari Pontianak dan berhasil mengambil alih markas staf divisi Siliwangi. Meskipun pasukan APRA menduduki Bandung, mereka gagal menguasai Blora dan Jakarta. Selain itu, APRA berencana membunuh tokoh-tokoh penting negara kesatuan Republik Indonesia yang berkontribusi pada penilaian bahwa APRA merupakan gerakan pemberontakan. Akhir pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA dipicu oleh penolakan Raymond Westerling terhadap pembubaran negara federal RIS. Serangannya di Bandung menewaskan 94 orang anggota TNI Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong, serta korban dari warga sipil. APRA berencana melakukan kudeta kedua, tetapi gagal, menyebabkan demoralisasi pasukan hingga banyak anggotanya mengundurkan diri. Westerling pun kehilangan dukungan Belanda yang mendesaknya keluar dari Bandung. Akhirnya, ia melarikan diri ke Belanda
dan APRA resmi bubar pada Februari 1950. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan APRA. Pemerintah berhasil menggagalkan serangan kedua di Jakarta dengan pasukan APRIS dan bantuan masyarakat sipil. Untuk mencegah serangan lanjutan, pemerintah menekan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Engels melalui perundingan. Muhammad Hatta turut berperan dalam menumpas APRA dengan bertemu Komisaris Tinggi Belanda. Mayor Jenderal Engels akhirnya mendesak Westerling pergi dari Bandung. Terdesak tanpa dukungan, Westerling pun melarikan diri ke Belanda. Penumpasan APRA secara ringkas. Penumpasan yang dilakukan oleh Raymond Westerling dalam gerakan APRA dapat dilakukan dengan yang pertama, mengadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda H.M. Hirschfeld yang menghasilkan Komandan Tinggi Belanda di Bandung. Mayor Jenderal Engels mendesak pasukan Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Yang kedua, melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS. Yang ketiga, memerintahkan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II, di mana Westerling melarikan diri ke Singapura dan kembali ke Belanda. Sedangkan Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 5 April 1960. Tokoh pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, seorang mantan Kapten DST, Depot Special Troepen Kenil yang merupakan depot pasukan khusus dari tentara Belanda. Selain Raymond Westerling, gerakan pemberontakan APRA ini juga mendapat dukungan dari Sultan Pontianak, yakni Sultan Hamid II yang merupakan pendukung federalis. Monumen Dwikora dan Trikora pun diresmikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengenang perjuangan TNI. Dampak negatif pemberontakan APRA. Di antaranya yaitu, yang pertama, kehidupan masyarakat terganggu dan tidak merasakan kenyamanan akibat dibasminya para tentara dengan semena-mena. Yang kedua, banyak tentara yang gugur. Dan yang ketiga, keuangan negara menurun akibat digunakan dalam operasi militer untuk menumpas APRA saat itu. Dampak positif pemberontakan APRA. Yang pertama, memiliki rasa juang yang tinggi untuk menyelesaikan suatu kasus. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dilatih untuk selalu bekerja sama melawan suatu kasus sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia juga semakin tinggi. Pembahasan yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan Andi Aziz yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz berlangsung pada tanggal 5-15 April 1950. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan itu dilatar belakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz terhadap rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Pasukan bebas di Makassar yang melakukan pemberontakan dengan tokoh utamanya yaitu Kapten Andi Aziz. Kapten Andi Aziz sendiri dulunya adalah mantan perwira Kenil, tentara Belanda di Indonesia. Tujuan pemberontakan Andi Aziz tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pemberontakan Andi Aziz dan pasukannya yang tidak terlepas dari konflik kepentingan dan berebut pengaruh dengan pasukan APRIS di wilayah negara Indonesia Timur. Andi Aziz dan pasukan Kenil yang ada di wilayah negara Indonesia Timur tidak setuju dengan rencana pemerintah Indonesia mengirim tentara Indonesia untuk mengamankan wilayah Makassar di NIT. Bagaimana dampak pemberontakan Andi Aziz?
Pemberontakan Andi Aziz dan pasukan Kenil di Indonesia Timur yang dilakukan sejak tanggal 5 April 1950 menyebabkan kerugian berupa hilangnya nyawa dan korban luka berjatuhan baik dari tentara APRIS maupun pasukan Andi Aziz. Pemberontakan pasukan Kenil pimpinan Andi Aziz menyebabkan beberapa tentara Indonesia dari APRIS terluka parah dan kehilangan nyawa. Sementara sebagian perwira lainnya ditangkap sebagai tawanan. Salah satunya adalah Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta. Bagaimana proses terjadinya pemberontakan Andi Aziz? Pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada tahun 1950 disebabkan oleh faktor ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dengan keputusan pemerintah mengenai APRIS yang diisi oleh tentara Indonesia. Apalagi setelah pemerintah Indonesia tidak mengindahkan tuntutan Kapten Andi Aziz agar hanya dia dan pasukannya dari kalangan Kenil yang menjadi pasukan APRIS di wilayah negara Indonesia Timur. Itulah yang menjadi latar belakang pemberontakan Andi Aziz hingga mereka pun segera bereaksi menduduki beberapa lokasi penting di Indonesia Timur. Pemberontakan segera dilancarkan oleh Andi Aziz dan pasukannya di tanggal 5 April 1950 pada pukul 5 pagi. Bagaimana akhir dari pemberontakan Andi Aziz? Pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Andi Aziz tidak berlangsung terlalu lama. Sejak melakukan penyerangan ke markas APRIS di Makassar tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS dengan cepat mengirimkan pasukan tentara APRIS untuk segera menumpas pemberontakan ini. Di tanggal 7 April, sebanyak 12.000 tentara diterjunkan ke Makassar yang kacau balau. Pemerintah RIS juga dengan cepat mengirimkan ultimatum kepada Andi Aziz agar menyerah di tanggal 8 April 1950. Karena kondisi yang sudah terdesak, Andi Aziz pun menyerahkan diri ke Jakarta di tanggal 15 April 1950. Andi Aziz pun mengakui bahwa pemberontakan Andi Aziz yang muncul di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah RIS mengenai tentara APRIS. Pemerintah RIS akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun kepada Andi Aziz atas tindakan pemberontakan terhadap negara. Pembahasan yang ketiga yaitu pemberontakan RMS. Kunjungan yang semula direncanakan 3 hari, digunting menjadi sehari setelah pendudukan kediaman Duta Besar RI untuk Belanda oleh aktivis Republik Maluku Selatan pada 31 Agustus 1970. Apa itu RMS? RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatisme yang diproklamasikan pada 25 April 1950. Gerakan ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Latar belakang pemberontakan RMS. Yang pertama, pemberontakan RMS didalangi oleh Dr. Christian Stephen Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Yang kedua, pemberontakan ini terjadi pada April 1950 saat Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, basis markas pusat RMS berada di Ambon. Tujuan pemberontakan RMS. Tujuannya yaitu dalam rangka untuk memisahkan diri dari pangkuan Republik Indonesia Serikat sehingga dapat mendirikan negara sendiri. Oleh karena itu, pemberontakan RMS dikategorikan ke dalam pemberontakan karena faktor kepentingan. Peristiwa pemberontakan RMS. Tuntutan pemisahan diri sekaligus proklamasi kemerdekaan disampaikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Sumokil di bulan April 1950. Mantan pasukan Kenil yang ada di Maluku Selatan juga ikut mendukung keputusan Sumokil untuk memproklamasikan negara sendiri. Tokoh pemberontakan RMS. Tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah Christian Robert Stephen Sumokil. Sumokil adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Tokoh pemberontakan RMS saat dilakukan proklamasi kemerdekaan RMS juga mengumumkan jajaran pemerintahannya yang terdiri dari
Presiden dijabat oleh J.H. Manuhutu, Perdana Menteri dijabat oleh Albert Wirisal, Menteri terdiri dari Sumokil, B.W. Lokolo, Anan Lohi, S.J. Hanuri Marna, D.J. Gaspers, Manusama, Sitpeswarisa, dan Wakil Presiden RMS di luar negeri dijabat oleh Dr. J.P. Niki Julu berkedudukan di Den Haag. Total ada sebanyak 12.000 tentara bekas Kenil di Maluku yang berangkat ke Belanda bersama keluarganya 1 tahun setelah Sumokil dihukum mati. Dampak pemberontakan RMS. Selain kehilangan nyawa, pemberontakan RMS juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan setelah pemberontakan RMS berhasil ditumpas, banyak pihak yang diduga pendukung RMS melakukan migrasi besar-besaran ke Belanda. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan RMS. Pemerintah RIS kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengirim operasi militer untuk menumpas RMS dan merebut kembali wilayah basis pertahanan mereka. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah mengirimkan APRIS di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. APRIS menghadapi kesulitan karena harus melawan Kenil yang mendukung RMS yang memiliki kualifikasi pasukan komando. Pembahasan yang keempat yaitu pemberontakan PRRI. Ini merupakan cuplikan rekaman Operasi 17 Agustus yang atas restu Presiden Soekarno ditujukan untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat. Latar belakang pemberontakan PRRI. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI meletus di Sumatera. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Hubungan yang tidak harmonis ini terkait otonomi daerah dan ketidakadilan masalah pertimbangan keuangan antara daerah dan pusat. PRRI dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan diproklamasikan pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Tokoh-tokoh pemberontakan PRRI. Selain Ahmad Hussein, tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam pemberontakan PRRI adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Asad Dedemudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumitro, Jojo Hadikusumo, Muhammad Syafi'i, Saladin Sarumpet, Mukhtar Lintang, Saleh Lahade, Abdul Ghani Usman, Dahlan Nyambe. PRRI dibentuk karena Ahmad Hussein merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutannya. Tuntutan tersebut antara lain, yang pertama, pembubaran Kabinet Juanda, yang kedua, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX sampai pemilihan umum berikutnya. Yang ketiga, Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Dan yang keempat, pemberontakan PRRI memicu aksi militer pemerintah pusat di Jakarta yang kemudian menimbulkan perang saudara di Sumatera Barat. Tujuan pemberontakan PRRI. Tujuan PRRI adalah untuk menyamaratakan pembangunan dan ekonomi serta membenahi konstitusi yang diantaranya yaitu yang pertama, menuntut otonomi daerah agar adil. Yang kedua, membenahi konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, menuntut pembubaran Kabinet Juanda. Yang keempat, membentuk pemerintahan sementara. Yang kelima, menuntut Presiden Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Dan yang keenam, menuntut pemerintah memperhatikan alokasi biaya pembangunan secara merata. Dan yang ketujuh, menuntut pemerintah memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat. Dampak pemberontakan PRRI. Dampak pemberontakan PRRI antara lain yaitu yang pertama, munculnya korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 orang terluka, hingga 8.072 orang menjadi tawanan. Yang kedua, perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, penurunan bahan makanan sehingga banyak masyarakat yang kelaparan.
tahapan proses pemberontakan PRRI, yaitu yang pertama, pada 1950, PRRI mulai muncul di Sumatera. Yang kedua, pada 20 Desember 1956, PRRI membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat. Yang ketiga, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Yang keempat, pada 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Yang kelima, PRRI menuntut 3 hal kepada pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintah pusat menumpas PRRI dengan mengerahkan kekuatan militer terbesar. Yang ketujuh, pada akhir tahun 1960, APRI berhasil menguasai Sumatera Barat. Dan yang kedelapan, pada 22 Juni 1961, pemerintah memberikan amnesti kepada elemen sipil dan tentara PRRI. Akhir dari perjuangan pemberontakan PRRI. Perjuangan PRRI berakhir setelah ditumpas oleh pemerintah pusat pada tahun Operasi Penumpasan PRRI, yaitu pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan APRI. Operasi penumpasan PRRI meliputi Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, Operasi Sabta Marga 4 dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat, dan Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Penyerahan diri PRRI diantaranya pada 24 Mei 1958 sebanyak 500 prajurit PRRI menyerahkan diri. Selanjutnya, pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein secara resmi menyerah bersama sekitar 24.500 pengikutnya. Pembahasan yang kelima yaitu pemberontakan Permesta. Setelah berhasil menduduki kota Manado dan Bitung, Operasi Sabta Marga 4 bergerak terus ke pedalaman Sulawesi Utara. Tampak jembatan yang telah dihancurkan oleh Angkatan Perang Revolusioner sayap militer Permesta. Pengertian pemberontakan Permesta. Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Gerakan ini dimulai pada 2 Maret 1957 di Makassar, kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Latar belakang pemberontakan Permesta. Munculnya pemberontakan Permesta disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, rakyat di Sulawesi dan Sumatera Tengah merasa bahwa kebijakan pemerintah pusat di Jakarta menghambat perekonomian lokal. Yang kedua, para perwira daerah kecewa dengan kebijakan yang lebih mengutamakan Pulau Jawa, meskipun sumber daya perekonomian negara banyak berasal dari pulau lain. Dan yang ketiga, keberatan ini mendorong aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia, terutama setelah serangkaian upaya untuk mendesak pemerintah pusat tidak berhasil. Awal mula gerakan Permesta. Yang pertama, pada tahun 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastramidjojo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo untuk mendesak otonomi yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang lebih adil untuk daerah. Yang kedua, usaha ini tidak membuahkan hasil. Pada akhir Februari 1957, delegasi dari Sulawesi, Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu juga gagal dalam misi mereka ke Jakarta. Dan yang ketiga, pada 2 Maret 1957, Vence Sumual memproklamasikan keadaan perang di seluruh wilayah Indonesia Timur dan membacakan piagam Perjuangan Semesta
yang menegaskan bahwa gerakan ini tidak bermaksud melepaskan diri dari Republik Indonesia. Isi dari piagam Permesta berbunyi, pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusi nasional. Upaya damai pemberontakan Permesta. Yang pertama, untuk meredakan ketegangan antara kubu Permesta dan pemerintah pusat, perundingan diadakan pada 5 Januari 1960. Yang kedua, Tumbelaka Panglima Brawijaya meminta Yame untuk menyampaikan pesan kepada Somba, pemimpin Permesta, untuk mencari solusi. Yang ketiga, perundingan berlangsung lama dan akhirnya pada 17 Desember 1960, Permesta setuju untuk mengakhiri pemberontakan setelah pemerintah pusat bersedia membagi Provinsi Sulawesi menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan Manado sebagai ibu kota. Dan yang keempat, Somba bersedia menyerahkan diri dan menandatangani pernyataan penyelesaian. Amnesti juga diberikan kepada mereka yang terlibat dalam Permesta melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Beberapa operasi militer untuk menumpas pemberontakan, antara lain yang pertama Operasi Tegas, dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution, bertujuan untuk menguasai Pekanbaru dan mencegah pemberontak melarikan diri. Yang kedua, Operasi Merdeka, terdiri dari beberapa suboperasi, yang diantaranya yaitu Operasi Sabta Marga, dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting, berhasil mengalahkan pasukan Permesta di Medan. Selanjutnya, Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Kolonel Ayani, bertujuan menguasai jalan besar Tabing Padang di Sumatera Barat. Dan selanjutnya, Operasi Sabta Marga II dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono untuk merebut Gorontalo dari Permesta. Yang ketiga, Operasi Sadar, dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo, bertujuan menyelesaikan pemberontakan di Sumatera Selatan dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Sementara wilayah Manado direbut oleh pasukan Permesta melalui Operasi Merdeka. Pada Oktober 1961, seluruh wilayah yang dikuasai oleh pasukan Permesta berhasil kembali ke Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Permesta dan PRRI pada awalnya bukan gerakan yang sama. Namun, para tokoh Permesta banyak yang bergabung dengan PRRI setelah aspirasi mereka tidak ditanggapi, yang membuat Sumatera dan Sulawesi bergolak antara tahun 1958 hingga 1961. Sekian video penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.